Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Asyrah. Dalam episode yang lalu kita sampai pada sebuah kisah, sebuah cerita bahwa Brawijaya, Raja Majapahit ini ingin sekali menikahi adiknya Mertaningrum, yaitu yang bernama Condrowulan. Namun karena Condrowulan ternyata sudah dinikahkan atau sudah dinikahi, sudah memiliki seorang suami yang bernama Ibrahim Asmoro, akhirnya rencana itu batal dan tidak jadi. Sekarang kita memasuki pada kisah selanjutnya, yaitu cerita tentang Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan Sayyid Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma kana min amri Sayyid Raja Vandita wa Sayyid Rahmat ibnai Sayyid Ibrahim alladzaini huma fi baladi Cempa. Fa innahuma ista'dzana abahuma fi ziyarati kholatihima as-sayyidah Mertaningrum zaujatil Malik Brawijaya fi baladi Majapahit. Jadi Raja Pandita dan Sayyid Rahmat yang keduanya adalah anak dari Ibrahim Asmoro atau Ibrahim Samarkan, istri dari Condrowulan, anaknya Raja Campa. Ini ceritanya dia ingin sekali berkunjung dan menemui bibinya yang ada di Majapahit, yaitu Mertaningrum. Sehingga suatu ketika mereka meminta izin kepada bapaknya untuk pergi ke Majapahit. Fadzina lahuma wa amara abdahu Aba Hurairah bi ayyu sahibahuma fi safarihima aina makana. Sayyid Ibrahim memberi izin kepada keduanya, kepada Sayyid Rahmat dan Raja Pandita, dan mereka ditemani oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah ini budaknya Sayyid Ibrahim yang diperintahkan untuk menemani perjalanan kedua anaknya ini. Dan dia berpesan, Sayyid Ibrahim berpesan kepada Abi Hurairah untuk meladeni, di samping menemani juga meladeni kebutuhan keduanya dalam perjalanan. Fawadda'u wa kharaju min baladi Cempa talibina safinatan tusafiru ila jazirati Jawa. Falam yazalu sairina hatta balahu baladan yuqalu lahu Kufeng. Kemudian mereka pamitan pergi dan mencari tumpangan, mencari perahu yang bisa mengantarkan mereka ke Pulau Jawa, ke kerajaan Majapahit. Falam yazalu sairina hatta balagdu ila baladi Kufeng. Mereka terus mencari sampai mereka di daerah yang bernama Kufeng. Fawajadu hunaka safinah litajirin min ahli Gresik wahya madinatun bikurbi Surabaya. Nah, di daerah Kufeng ini mereka menemukan satu armada, satu perahu milik saudagar dari Gresik, tajir pedagang. Kemudian Gresik ini salah satu kota yang dekat dengan Surabaya, jadi salah satu pelabuhan juga. Fakallamu sahibahuma birrukub alaiha fa'adzina lahuma fasarat as-safinah bihim fil bahri sab'ata ayyamin birihin layyinah. Kemudian Raja Pandita dan Sayyid Rahmat ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan pemilik perahu ini, pemilik armada ini,
dan mereka merencanakan untuk meminta tumpangan untuk menumpang perahunya, dan kebetulan diberikan izin oleh pemilik perahu. Dan fasarat as-safinah bihim fil bahri sab'ata ayyam. Kemudian perahu, singkat cerita, perahu itu berangkatlah selama 7 hari 7 malam dengan angin yang lembut ditemani angin yang tenang, rihin layyinah. Falamma kanu fi lujjatil bahri idh asafat bihim rihun asifah taruddu as-safina ila qurbi baladi Kamboja. Tetapi begitu sampai di tengah lautan, tiba-tiba datang angin kencang, badai, sehingga perahu mereka terhempas ke pinggiran pulau Kamboja. Dan begitu mendekati pantai, perahu itu menghantam batu besar, batu karang, sehingga pecah dan seluruh penumpangnya tenggelam. Berikut perbekalan isi yang ada di dalamnya. Falamma qarubun minas sahil sodamat sukhratan min sukhuril bihar. Jadi ketika sudah sampai sudah hendak sampai di tepi pantai, perahu mereka menghantam sebuah batu besar atau batu karang, ya, sehingga perahu mereka pecah. Fangkasarat as-safinah. Fawasala al-khobar ila maliki Kamboja. Lah, sampailah kejadian ini ke Raja Kamboja. Fa'amar bi akhdiha wa akhdi man kana fiha wa jami'i ma kana fiha wa amara bi ihraqiha wa habsihim indahu. Kemudian Raja Kamboja memerintahkan untuk mengambil dan menawan seluruh penumpang perahu ini yang masih hidup. Semuanya ditawan, harta bendanya disita, perahunya dibakar. Wa amaro bi ihraqiha wa habsihim, dan seluruh penumpangnya itu dipenjara, ditahan. Wa habsihim indahu. Fatasyawaru haula'i tsalatsa fi amrihim fa ajma'u ala ikhbaril maliki Brawijaya bi amrihim liyukhallisuhum min yaddi maliki Kamboja idh kana tahta qahri Brawijaya. Nah, di dalam penjara 3 orang ini, Raja Pandita, Sayyid Rahmat, dan salah satu budaknya yang bernama Abu Hurairah ini musyawarah. Mereka mengatur siasat bagaimana ini agar kita bisa keluar dari tahanan ini. Sehingga mereka bersepakat untuk mengabari Brawijaya yang ada di Majapahit. Karena kebetulan Raja Kamboja ini atau daerah Kamboja ini salah satu kerajaan taklukan Majapahit. Mereka meminta pertolongan Raja Majapahit. Farsalu rajulan min ahli Kamboja fasafara ar-rajul hatta wasala ila Majapahit. Kemudian Raja Kamboja ini memerintahkan salah satu pengawalnya untuk menghadap Raja Majapahit. Falamma dakhala ala Brawijaya sa'alahu an ismihi wa an baladihi wa an hajatihi. Ketika sudah menghadap Raja Majapahit, Raja Brawijaya, mereka ditanya nama, negara, dan keperluannya, berasal dari mana. Faqala lahu ar-rajul inni rajulun min ahli Kamboja. Kemudian utusan ini mengatakan kepada Brawijaya bahwa saya dari Kamboja, ji'tuka rasulan ilaika, dan saya datang menghadap paduka
karena diutus, rasulan ilaika, karena diutus, min ibnaika al-karimaini, diutus oleh kedua anakmu yang mulia, wahuma ibna Sayyidah Condrowulan, yaitu anak Sayyidah Condrowulan binta Maliki Cempa. Condrowulan anak dari Raja Campa. As-Sayyidah Raja Pandita, yaitu Raja Pandita. Wa Sayyidah Rahmat, yaitu bernama Sayyid Raja Pandita dan Sayyid Rahmat. Wa ma'ahuma abdahuma, wa ma'ahuma abduhuma, ismuhu Abu Hurairah, annahum aradu al-wufud ilaika raqibina safinatan fil bahri. Dan bersama mereka, bersama kedua orang ini, ada salah satu budaknya, ada temannya yang bernama Abi Hurairah. Dan mereka berencana untuk pergi ke Majapahit. Tetapi di tengah perjalanan perahu mereka tenggelam. Sodamat sokroh, menghantam sebuah batu karang sehingga pecah. Wang kasarot fa'akhadahum Malik Kamboja wa ahraqa safinatahum. Kemudian mereka ditawan oleh Raja Kamboja dan perahu mereka dibakar. Wa akhadha ma kana fiha minal amti'ah wa hahum al'an abidun limaliki Kamboja. Kemudian menyita seluruh isi perahu itu, seluruh perbekalan mereka semuanya disita. Wahahum al'an abidun, dan mereka sekarang menjadi budak dari Raja Kamboja. Muhatina bidzulumatil humum wal ahzan rojina minka al-ghaus litakhlisahum min yaddi Malik Kamboja. Mereka sedih, mereka merasa kesusahan dan berharap meminta bantuan, al-ghaus, meminta pertolongan untuk menyelamatkan mereka. Falamma salami al-Malik Brawijaya kalamar Rasul raqqalahum qalbuhu washtaddah huznu zaujati az-Sayyidah Mertaningrum. Wabakat, begitu mendengar utusan dari Kamboja ini, hati Brawijaya bergetar, tergerak ya, bergetar. Wasadda huznu zaujatihi, dan istrinya yang bernama Mertaningrum ini sangat sedih, wabakat, dan menangis. Fada'al wazir Arya Bango. Kemudian Raja Brawijaya memanggil menterinya yang bernama Arya Bango. Falamma mathala baina yadayhi akhbarahu bima jarolahu min inkisari safinatihim wa habsihim inda Malik Kamboja wa ja'lihim abidan lahu. Kemudian Brawijaya menceritakan kejadian yang dialami oleh Raja Pandita dan Sayyid Rahmat kepada Arya Bango, bahwa perahunya pecah dan mereka ditawan menjadi budak Raja Kamboja. Wa qala lahu idhhab ila Kamboja li akhdhi haula'i aulad ats-tsalatsah min yaddi Maliki Kamboja. Kemudian Brawijaya memerintahkan kepada Arya Bango untuk pergi ke Kamboja, menghadap Raja Kamboja. Ambil, idhab ila Kamboja, pergi ke Kamboja, pergilah ke Kamboja, li'akhdi haula'il aulad, untuk mengambil 3 orang anak ini. Min yaddi Maliki Kamboja, wal yusahibka asyaratu rijalin min a'yani a'wanina. Dan berangkatlah kamu bersama 10 orang prajurit pengawal. Kamu harus dikawal oleh 10 orang min a'yani a'wanina wal yakum ma'ahum as-silah, dan dibekali dengan senjata, yang semuanya harus dibekali dengan senjata, dengan pedang. Fawadda Arya Bango wa man ma'ahu al-Malik Brawijaya
fakharaju wasaru hatta wasalu ila Kamboja. Singkat cerita, akhirnya mereka pergi ke Kamboja dan menghadaplah ke Raja Kamboja. Falamma dakhulu ala malikihi wa mathalu baina yadayhi sa'alahum an asma'ihim wa an baladihim wa an hajatihim. Setelah mereka menghadap Raja Kamboja, mereka ditanya nama, asal, dan keperluannya. Faqala lahu Arya Bango, amma ana fa ismi Arya Bango arsalani wa man ma'i ilaika al-malikil a'zam Brawijaya litahqiqi ma sami'ahu min annaka habista gulamaini wa abdahuma indaka kanu yarkabuna safinah fil bahri fankasarat safinatuhum bimusodamati sokhrah fil bahri fa in kana dzalika haqqan fa innahu multamisun minka an tursilahum ma'ana. Kemudian Arya Bango menjelaskan tujuan kenapa dia datang kemari, karena diutus oleh Maharaja Brawijaya untuk memastikan litahqiqi ma sami'ahu, mengklarifikasi, memastikan apa yang telah didengar, bahwa paduka raja, kata Arya Bango kepada Raja Kamboja, telah menahan 2 orang anak dan 1 pembantunya yang kanu yarkabuna safinatan fil bahri, yang mereka sedang menumpang perahu dan perahunya pecah karena menghantam sebuah batu karang. Kalau memang cerita ini benar, kalau memang kabar dan informasi ini benar, fa in kana dzalika haqqan fa innahu multamisun minka antursilahum ma'ana. Maka kami berharap paduka untuk membebaskan ketiga orang ini. Linadhaba bihim ila Malik Brawijaya, untuk menyerahkan, membawa 3 orang ini kepada Raja Brawijaya. Lianna dainaka al-ghulamaini waladas sayyidah Condrowulan binta Maliki Campa wa ya ukhtus sayyidah Mertaningrum zaujatul Maliki Brawijaya. Karena tahanan tuan ini, 2 orang ini adalah anak dari Condrowulan, yang mana Condrowulan sendiri adalah saudara dari istri Brawijaya yang bernama Mertaningrum. Wa innahu la yafraha ala adami gharaqiha fil bahri. Dan Brawijaya merasa senang karena mereka selamat, tidak tenggelam. Wa yashkuruka ala ighatsatika, dan bersyukur, berterima kasih kepada paduka karena telah menolong mereka. Ighatsatika lahuma min tilkal ahwal al-azimah, dari musibah yang besar ini, dari musibah yang menimpa mereka. Falamma sami'a Malik Kamboja kalama Arya Bango da'aha ulai salasah. Ketika Raja Kamboja mendengar apa yang disampaikan oleh Arya Bango, akhirnya memanggil 3 orang ini, Raja Pandita, Said Rahmat, dan Abu Hurairah. Falamma mathalu baina yadihi qala lahum anna haula'i rusul Maliki Brawijaya ja'uni liyas'aluni an ursilakum ma'ahum fadhhabu ma'ahum ilaihi. Kemudian setelah 3 orang ini menghadap Raja Kamboja mengatakan kepada mereka bahwa ini ada utusan dari Majapahit yang bernama Arya Bango yang meminta saya untuk melepaskan kalian, membebaskan kalian. Karena itu, fadhhabu ma'hum ilaihi, maka pergilah bersama mereka.
Faqalu sam'an wa ta'atan. Maka mereka berkata sam'an wa ta'atan. Sendiko dawuh raja. Fawadda'a Arya Ba'uh wa man ma'ahu haula'i salasah maliki Kamboja fa kharaju min indahu qasidina nahwa Majapahit. Setelah mereka menghadap Raja Kamboja, kemudian mereka pamit dan pergi ke kerajaan Majapahit bersama Arya Bango. Fasaru fil bahri wal barri ila an wasolu ila Majapahit. Singkat cerita, akhirnya mereka sampailah ke Raja Majapahit. Fadkhal Arya Bango haulai salasa alal Malik Brawijaya. Falamma masalu baina yadayhi sa'alahum amma jarolahum fa akhbaru bima jarolahum min awwalihi la akhirih. Fa amarahum Brawijaya bil iqamah indahu wa ahsana ilaihim ghayatul ihsan wal ikram. Kemudian setelah mereka menghadap Brawijaya, Brawijaya menanyakan tentang kejadian yang menimpa mereka dan mereka cerita dari awal sampai akhir. Akhirnya Brawijaya memerintahkan kepada Arya Bango untuk memperlakukan mereka dengan baik dan dengan penuh kemuliaan. Bil iqamah indahu wa ahsana ilaihim ghayatul ihsan wal ikram. Jadi menyuruh mereka untuk untuk sementara tinggal di kerajaan Majapahit. Wa dzalika fi awakhiril qarni as-sadis minal hijrah an-nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wa atamut taslim. Dan ini terjadi di akhir kurun ke wa kana Brawijaya ahabba hadzainil waladaini hubban syadidan hatta sara indahu ka'annahuma min ba'di auladihi wa a'tahuma kullama sa'alahu walakinnahuma lam yazala fi dhaiqil qalbi wa qurbin nafsi. Raja Brawijaya sangat menyayangi kedua orang ini, kedua anaknya Condrowulan ini yang bernama Raja Pandita dan Said Rahmat. Ahabba hadzainil waladaini hubban syadidan. Jadi sangat mencintai mereka. Hatta soro indahu ka'annahuma min ba'di auladihi. Sampai-sampai kedua orang ini dianggap seperti anaknya sendiri. Jadi menyayangi mereka seperti menyayangi anak mereka sendiri. Seperti menyayangi anak sendiri. Wa atahuma kullama sa'alahu, dan setiap permintaan mereka pasti dikabulkan oleh Brawijaya. Walakinnahuma lam yazala fi dhaiqil qalbi wa qurbin nafsi. Tetapi kedua orang ini masih merasa sedih dan susah hati. Karena apa? Li'annahuma lam yaroya ahadan min ahli Majapahit khususan wa min ahli Jawa umuman yatadayyanu dinal Islam. Mereka masih merasa sedih, masih merasa susah hati karena mereka merasa terasing. Merasa terasing karena seluruh penduduk Jawa, bahkan di sekeliling Majapahit itu hanya mereka yang beragama Islam. Jadi merasa orang lain lah, secara akidah, secara agama merasa orang lain. Wa min ahli Jawa umumnya yatadayyunu dinal Islam. Wa kana kullama qama yusalliyani ittakhadahuma annas sukhriyatan wa hazzu wa jahaluhuma lima annahum ra'au minhuma fi'lan ghariban. Karena apa? Jadi merasa terasingnya begitu mereka melakukan sholat, itu orang-orang di sekeliling mereka itu banyak yang mengolok-olok, sukhriyatan wa hazzu wa jahalu, dan menghina mereka, digojlogi lah kalau dalam bahasa pesantren itu. Jadi karena perilaku mereka aneh bagi orang-orang Majapahit waktu itu, iya kan? Gerak lima annahum ra'au minhuma fi'lan ghariban. Ada perilaku aneh, lam yakunu yarawnahu qat, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Min qiyamin wa qiraatin wa ruku'in wa i'tidal wa sujud wa sulud. Jadi sholat itu ruku, sujud, i'tidal itu dianggap perilaku aneh oleh penduduk Majapahit waktu itu.
Sehingga diolok-olok oleh orang-orang sekitar itu, dihina lah. Ini apa ini? Ini agama apa ini? Ini perilaku apa ini? Jadi itu yang membuat mereka sedih. Jadi bukan hanya karena mereka merasa minoritas, merasa hanya beragama Islam sendiri sementara sekelilingnya masih non-Muslim, masih beragama Hindu-Buddha. Tapi juga karena sedihnya karena ketika mereka melakukan ibadah itu dihina, diolok-olok, digojlok oleh orang-orang sekitar. Hatta qala syekhun min uqulaihim la taskhuru minhuma wa la tastahzi'u minhuma. Inna likulli insanin alihah ya'buduhu bima yuhibbu wa anna lahuma la ilahan ghairu alihatikum. Ya'budanuhu bima yuhibbanuhu minal kaifiyat. Fala ta'ibu wa la talumu insanan ya'budu alihah. Wah, ini bagus ini. Sehingga ada salah satu pemuka agama, mereka menasehati orang-orang yang suka menghina, suka mengolok-olok Raja Pandita dan ibadahnya Raja Pandita dan Raja Rahmat ini. Syekhun min uqulaihim, jangan menghina mereka katanya. Wala tastahzi'u, dan jangan menganggap rendah mereka. Jangan menghina, menganggap rendah dan menertawakan mereka. Inna likulli insanin alihah, karena setiap manusia itu memiliki Tuhan, ya'buduhu bima yuhibbuhu, yang disembah berdasarkan kecintaan mereka kepada Tuhannya. Jadi setiap orang, setiap kaum itu memiliki Tuhan sesembahan yang disembah berdasarkan kecintaan mereka terhadap Tuhannya. Wa anna lahum la ilahan ghairu alihatikum. Dan kedua orang ini, maksudnya Said Rahmat dan Raja Pandita, itu memiliki Tuhan. Wa inna lahum la ilahan ghairu alihatikum, yang Tuhannya tidak sama dengan Tuhan kalian semua katanya. Ya'budanuhu bima yuhibbanuhu, mereka menyembah berdasarkan kecintaan mereka terhadap Tuhannya. Minal kaifiyat, dengan cara mereka sendiri. Fala ta'ibu wa la talumu insanan ya'budu alihah. Karena itu jangan menghina, jangan mengolok-olok, dan jangan menganggap rendah orang yang menyembah Tuhannya. Ini ajaran yang sangat bagus. Ini bentuk toleransi beragama di dalam kerajaan Majapahit. Jadi ada salah satu pemuka agama rahib yang mereka sendiri yang memberikan toleransi keberagamaan, toleransi beragama. Sudahlah, Anda jangan menghina. Setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, kira-kira begitu. Yang kepercayaan itu tumbuh berdasarkan kecintaan mereka terhadap sesuatu yang bersifat transenden, Tuhan. Hadza makana min amri Sayyid Raja Pandita wa Sayyid Rahmat wa fihi ibratun lil mu'tabirin wa hidayah lil mustabsirin wa hiya annal mu'min la yastahyi minan nas fi ada'i ma farradahu Allah ta'ala alaihi wa la yakhsha laumata laim fi talabi mardati ta'ala kama qala ba'dul ulama rahimahumullah. Nah, inilah cerita Sayyid Rahmat dan Raja Pandita. Dari cerita ini apa yang bisa diambil pelajaran, kata Kiai Abi Fadl? Wa ya annal mu'min la yastahyi minan nas. Jadi seorang mukmin, seorang yang beragama Islam, itu jangan malu untuk menjalankan kewajiban seorang mukmin atau seorang muslim. Artinya kalau misalnya kita berada di negara kafir, negara non-Islam, negara non-Muslim, yang penduduknya non-Muslim, bukan negara Islam ya, penduduknya mayoritasnya misalnya, kita berada di Eropa, Amerika, atau Cina misalnya, ya maka jangan malu kita untuk tetap melakukan sholat, puasa. Wala yakhsha laumata laim, dan jangan takut
terhadap hujatan orang lain. Fitolabai mardatillah, di dalam mencari keriduan Allah Ta'ala. Seperti dalam sebuah syair, imanu mar'in la yakunu taka malah hatta yaro nasan bi iblin musala fayakunu madhuhum wa zammuhum sawa lam yakhsha laumatalaim fi dzil ula. Jadi iman seseorang tidak akan sempurna sehingga melihat orang hatta yaronasan bi iblin musala, sehingga dia melihat manusia itu sama saja. Fayakun madhum wa zamuhum sawa, pujian ataupun caciannya sama saja gitu. Lam yakhsha laumatalaim fi dzil ula, dan tidak takut caci maki orang lain. Jadi kalau iman kita sempurna, itu kita tidak terbang ketika disanjung, juga tidak ambruk ketika kita dicaci orang, biasa saja gitu. Jadi tanda bahwa keimanan orang tersebut sudah betul-betul sempurna. Oke, sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng channel Belantara Media ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.